Bayangin deh Bapak Ibu setelah sekian lama, cuman bisa dengar kabar yang simpang siur, grup WhatsApp rame banget notifikasi masuk tiap hari. Ada yang bilang sudah cair, ada yang bilang masih nunggu, ada juga yang kirim screenshot tapi nggak jelas, sumbernya hati ikut deg-degan berharap. Tapi juga capek berharap dan ujung-ujungnya tetap saja belum ada kepastian. Nah, hari ini ceritanya beda. Kali ini kita akhirnya bisa ngomong dengan tenang dan yakin, kabar yang ditunggu jutaan pensiunan dia seluruh mos Indonesia itu benar-benar datang. Ini bukan hoax, bukan gosip, bukan janji manis tanpa bukti. Ini fakta pemerintah Republik Indonesia. Secara resmi telah mencairkan selisih kenaikan gaji pensiun yang selama ini dikenal dengan istilah dana rapel. Dan kenapa kabar ini terasa begitu melegakan? Bukan cuma karena uangnya benar-benar ada, tapi karena keputusan ini lahir dari proses resmi, yang panjang, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dana rapel ini bukan muncul dari kabar grup atau isu media sosial, prosesnya lewat jalur administrasi yang rapi, verifikasi data yang ketat, dan pengesahan hukum dari Kementerian Keuangan bersama, PT Taspen Persero. Jadi ini bukan sekedar harapan, tapi kepastian negara benar-benar hadir. Dana rapel ini adalah bentuk nyata, pengakuan negara kepada para purna bakti, baik pensiunan ASN TNI maupun Polri, semuanya mendapat perhatian yang sama. Mereka yang sudah mengabdikan hidupnya puluhan tahun untuk negara, kini mendapatkan hak yang selama ini ditunggu-tunggu. Di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah, harga kebutuhan pokok yang makin naik, biaya hidup yang terasa semakin berat, kabar ini jelas jadi angin segar, bukan cuma soal nominal uangnya, tapi juga soal penghargaan, rasa aman, dan pengakuan bahwa pengabdian itu tidak dilupakan. Yang juga penting untuk diketahui, cakupan penerima dana rapel ini sangat luas. Pemerintah memastikan tidak ada pihak yang berhak tapi terlewat. Jadi, bukan hanya pensiunan yang masih aktif menerima gaji, pensiun bulanan, janda dan duda pensiunan tetap mendapatkan haknya. Anak yatim, piatu yang tercatat sebagai ahli waris juga termasuk. Semua data sudah tertata rapi dalam sistem Taspen dari Sabang sampai Merauke, dari golongan terendah sampai pejabat tinggi. Tidak ada diskriminasi. Semua dihitung sesuai aturan dan proporsional. Siapapun yang berhak akan menerima sesuai ketentuan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan dan paling bikin penasaran, yaitu soal pencairan. Kabar baiknya, pemerintah sudah menerapkan sistem digital yang jauh lebih damai, terutama di para lansia ini. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi capek-capek datang ke kantor Taspen, antri panjang di kantor pos, atau bolak-balik ke bank. Dana rapel ini langsung ditransfer otomatis ke rekening yang biasa digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan. Sistem transfer langsung ini memang dirancang supaya pensiunan tidak kelelahan. Secara fisik cukup cek saldo lewat ATM, SMS banking, atau aplikasi mobile banking di HP. Praktis, aman, dan transparan. Ini jadi bukti bahwa pelayanan publik sekarang semakin modern dan mulai benar-benar memperhatikan kenyamanan para pensiunan. Tapi jangan kaget kalau nominal yang diterima antara satu orang dengan yang lain berbeda. Ini bukan kesalahan dan bukan ketidakadilan. Besaran dana rapel memang dihitung berdasarkan beberapa faktor. Pertama, gaji pokok. Terakhir, sesuai golongan dan pangkat saat masih aktif. Kedua, jumlah bulan keterlambatan sejak aturan kenaikan berlaku. Ketiga, adanya penyesuaian tunjangan keluarga ataupun tunjangan pangan. Jadi wajar kalau pensiunan golongan iya, pesemai itu pada jumlah yang berbeda dengan pensiunan golongan iya atau golongan yang lebih tinggi. Semua perhitungan ini dilakukan oleh sistem Taspen, bukan manual, sehingga risiko kesalahan sangat kecil. Kalau ingin melihat rinciannya, Bapak dan Ibu bisa cek lewat aplikasi Taspen Mobile. Ada satu hal penting yang sering dianggap sepele, tapi dampaknya besar, yaitu proses autentikasi atau verifikasi diri. Ini wajib dilakukan. Tujuannya sederhana tapi sangat krusial, memastikan bahwa dana negara benar-benar diterima oleh orang yang berhak. Autentikasi bisa dilakukan melalui pemindaian wajah di aplikasi atau datang ke bank mitra jika ada kendala teknis. Kalau autentikasi gagal atau belum dilakukan dalam periode tertentu, pencairan akan ditunda, bukan dibatalkan. Jadi hak Bapak dan Ibu tidak hilang, hanya ditahan sementara demi keamanan. Karena itu keluarga atau pendamping sangat disarankan untuk membantu memastikan status autentikasi selalu aktif, terutama bagi pensiunan yang sudah lanjut usia. Di tengah kabar baik seperti ini, kita juga harus tetap waspada setiap ada pencairan dana besar. Biasanya penipu ikut bermunculan. Ini penting diingat, baik-baik petugas Taspen atau pihak bank tidak pernah meminta PIN ATM, kode OTP,
atau meminta transfer biaya administrasi, semua potongan sudah diatur oleh sistem. Kalau ada telepon, pesan WhatsApp atau SMS, mencurigakan yang mengaku dari Taspen atau bank, jangan diladeni, abaikan saja. Dan kalau perlu laporkan ke pihak berwenang, jangan sampai dana yang sudah ditunggu lama justru hilang karena kelalaian. Gunakan dana rapel ini dengan bijak, prioritaskan kesehatan, kebutuhan pokok dan tabungan. Ini bukan sekedar uang tambahan, tapi simbol penghargaan negara. Pemerintah memahami bahwa inflasi dan harga kebutuhan terus naik, sehingga dana ini dirancang untuk membantu menjaga daya beli para pensiunan. Secara nasional, kebijakan ini juga diharapkan bisa menggerakkan ekonomi daerah, karena konsumsi dari pensiunan punya peran penting dalam perputaran uang di masyarakat. Dalam proses distribusinya, PT Taspen bekerja sama dengan banyak bank nasional dan bank daerah. Jadi kalau ada yang belum menerima, sementara orang lain sudah, jangan panik. Penyaluran memang dilakukan bertahap supaya sistem perbankan tidak kewalahan. Yang paling penting adalah memastikan status kepesertaan tidak pasif. Status pasif biasanya terjadi kalau selama 6 bulan berturut-turut tidak ada aktivitas penarikan atau otentikasi. Tapi tenang, solusinya sederhana. Bapak dan Ibu tinggal update data di bank mitra terdekat supaya rekening kembali aktif. Sekarang kita bahas soal pengelolaan dana. Dana rapel yang cair sekaligus memang bisa bikin khilaf, tapi para ahli keuangan sepakat. Di masa pensiun sebaiknya fokus pada 3 hal utama. Kesehatan, kebutuhan pokok, dan dana cadangan. Usia senja adalah masa di mana tubuh butuh perhatian ekstra. Menggunakan dana untuk medical check-up, beli obat rutin, atau suplemen itu bukan boros, tapi investasi kesehatan jauh lebih mahal daripada barang mewah. Bagi bapak dan ibu yang masih punya jiwa, usaha dana rapel juga bisa dijadikan modal kecil. Banyak pensiunan yang sukses dengan usaha rumahan, ternak ikan, berkebun, atau mengembangkan hobi yang menghasilkan. Tapi tetap hati-hati, jangan mudah tergoda investasi bodong yang menjanjikan keuntungan cepat. Di masa pensiun, menjaga aset jauh lebih penting daripada mengejar risiko. Diskusikan setiap keputusan keuangan dengan keluarga supaya aman dan transparan. Bagi janda duda dan anak yatim piatu, sebagai ahli waris, dana ini adalah amanah. Pemerintah melindungi hak keluarga, abdi negara yang telah wafat. Dana rapel ini bisa membantu biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga, atau keperluan penting lainnya. Hak ahli waris dijamin oleh undang-undang. Kalau ada oknum yang mempersulit atau meminta biaya ilegal, jangan diam. Hubungi call center resmi, Taspen, atau datang langsung ke gerai layanan resmi. Meski telah purna tugas, Bapak dan Ibu tetap bagian dari keluarga besar abdi negara. Pengabdian selama puluhan tahun adalah teladan yang tidak ternilai. Dana rapel ini adalah bentuk terima kasih negara atas dedikasi dan pengorbanan itu. Mari kita syukuri sebagai rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dana ini bukan hanya mencukupi kebutuhan materi, tapi jatuh kami mau tenang, kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga. Namun ada satu hal penting yang sering membuat sebagian pensiunan terlambat menerima haknya, bukan karena haknya hilang, tapi karena data belum sesuai. Pastikan nomor rekening masih aktif, nama pemilik rekening sesuai dengan dokumen, dan status penerima manfaat benar. Dalam penyaluran massal, sistem tidak bisa menebak data yang meragukan. Kalau ada ketidaksesuaian, proses akan berhenti demi keamanan. Pada 30 Januari 2026, pemerintah menegaskan bahwa penyaluran dana, rapel, dan penyesuaian manfaat pensiun dilakukan secara tertib, aman, dan berbasis data yang valid. Artinya kunci utama bukan menunggu pesan berantai, tapi memastikan identitas dan rekening sudah benar. Kunci kedua adalah menjaga kerahasiaan OTP, PIN, dan kata sandi.